taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Semua diawali dengan perceraian. Bab 111-115. Faktanya, Illinois tidak pernah kekurangan pelamar, dan bahkan di antara banyak pelamar, statusnya jauh lebih tinggi daripada Gu Chen. Baik pangeran dari negara Eropa, atau putra seorang taipan bisnis, semuanya adalah orang yang memegang banyak kekuasaan, tetapi Illinois tidak menyukai satu pun dari mereka. Awalnya, Illinois masih berbicara di ujung telepon, tetapi Gu Chen segera menutup telepon. Pria lain ingin berbicara panjang lebar dengan wanita cantik sepanjang malam, tetapi di sini di Gu Chen, dia selalu menutup telepon. Sales mana yang meneleponmu di malam hari? Sepertinya aku mendengar kamu berbicara dengan seorang wanita. Ling Meixue sedang duduk di sofa dengan pengering rambut dan mengeringkan rambutnya. Lin Xiyu menatapnya dengan sekantong keripik kentang di sampingnya. Oke, kamu sebenarnya punya wanita lain di luar, kamu tidak memikirkan perasaan saudari Suer saya. Mungkinkah ada wanita lain di luar? Bukankah saudariku Suir cantik? Ini, Gu Chen juga mengangguk dengan jujur, aku tidak pernah berbohong, benar-benar ada seseorang wanita yang menelepon. Siapa? Illinois. Mereka melihat satu sama lain ketika mereka mendengar nama Illinois. Hanya dalam beberapa detik, keduanya tertawa terbahak-bahak. Lin Xiyu menatapnya dengan sarkasme dan berkata sambil tersenyum, mungkinkah Illinois yang kamu sebutkan ini adalah ratu dunia bisnis yang akan tiba di Jiangsu dalam 3 hari? Dia baru saja meneleponmu. Aku menemukan bahwa kamu semakin menyombongkan diri sekarang, dan kamu semakin baik dan semakin baik. Aku sangat mengagumimu. Bisakah kamu membuat cerita yang lebih baik? Tidak masalah jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah harimau tampan sebelumnya, tetapi sekarang kamu masih mengatakan bahwa Illinois menelepon kamu. Kenapa dia menelepon kamu? Kamu ingin membeli asuransi darinya. Gu Chen mengangkat bahu-bahunya dan berkata dengan senyum ringan, dia bersikeras untuk menikahiku, jika aku mengatakan menginginkannya, dia bisa menyerahkan identitasnya dan keliling dunia dengan lebih dari 300 miliar dolar AS, atau jika saya mau, keluarga mereka bersedia memberikan puluhan ladang minyak. Hei, itu sangat menjengkelkan. Di telinga orang biasa, ini harus dianggap sebagai fantasi. Hahaha, ya Tuhan, aku akan menertawakan topengnya, saudari Suir, apakah menurutmu dia gila? Dia sebenarnya mengatakan bahwa ratu bisnis itu sedang mengejarnya, bagaimana orang ini bisa disembuhkan jika dia sedang berhalusinasi? Lin Xiyu menutupi perutnya dan tertawa. Ling Meixue juga menutup mulutnya dan terkekeh, tidak mungkin, jika kamu mengalami halusinasi, maka kamu harus berubah pikiran. Melihat mereka berdua tertawa, Gu Chen juga terlihat tidak berdaya. Tidak ada yang percaya kebenaran di dunia ini, dan rutinitas itu populer. Semua orang bersedia mempercayaimu ketika kamu mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika kamu berbohong dan berbohong, semuanya mempercayainya. Istri, meskipun ada banyak pelamar di sekitar saya, tetapi Illinois ini benar-benar yang paling kuat dari banyak saingan cinta Anda, perlakukan saya lebih baik. Mengapa Anda tidak berurusan dengan bisnis saja dengan saya malam ini? Kalau tidak, suatu hari aku akan memakan nasi lunaknya. Gu Chen menoleh dan menatapnya dengan serius dan berkata, Puff. Ling Meixue tidak bisa menahan tawa, lalu mengapa Illinois menyukaimu? Tentu saja dia jatuh cinta dengan ketampananku. Gu Chen menepuk dadanya dan berkata sambil menyeringai. Lin Xiyu tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan kosong, kurasa itu karena kamu memiliki kulit yang tebal. Hanya wajahmu yang lebih tebal dari ubin di tembok kota. Gu Chen tidak repot-repot menjelaskan. Setelah 3 hari, semuanya akan menjadi jelas. Gu Chen duduk di sebelah Ling Meixue dengan tubuh bagian atas terbuka dan berkata sambil menyeringai, sayang, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Jangan bicara. Ling Meixue berkata belak-belakan. Dia sepertinya sudah terbiasa dipanggil istri oleh pria ini. Lagi pula, pria ini akan tetap memanggilnya istri meskipun dia tidak diizinkan memanggilnya, dan dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Teman saya atur agar dia bekerja di Departemen Keamanan, tidak masalah kan? Gu Chen memandangnya dengan senyum di wajahnya, dan Ling Meixue tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan kosong, kamu mengatur. Apakah Anda bertanggung jawab atas perusahaan, atau saya yang bertanggung jawab? Jika kamu tidak setuju, lupakan saja, aku akan membiarkan dia pergi ke tempat lain. Setelah berbicara, Gu Chen berdiri dan hendak masuk ke kamar. Oke, minta saja dia untuk melapor besok.
Ling Meixue melihat ke belakang dan berkata dengan lembut saat ini. Terima kasih, istriku. Keesokan harinya, keesokan paginya, Gu Chen memimpin Lan Wancheng ke perusahaan. Dia baru saja memasuki kantor presiden. Lan Wancheng tidak bisa menahan rasa kagum saat melihat Ling Meixue duduk di kursi. Dia terlalu cantik. Saya pikir Bai Ruohan kemarin sudah cukup cantik, tapi saya tidak menyangka Ling Meixue yang saya lihat hari ini bahkan lebih cantik. Jika dia ditempatkan di zaman kuno, saya tidak tahu berapa banyak raja bodoh yang akan melamar. Halo, kakak ipar. Lan Wancheng membungkuk dengan hormat dan berkata dengan lembut. Ketika Ling Meixue mendengarnya memanggil kakak ipar, dia tidak bisa menahan batuk sedikit, jangan berteriak seperti itu, ini di perusahaan. Saya mengerti, saya mengerti. Hindari kecurigaan. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum jahat. Setelah itu, Lan Wancheng menatap wajah Ling Meixue lagi, kakak ipar, apakah Anda kehilangan sesuatu? Anda terlihat sedikit cemas. Bagaimana kamu tahu? Ling Meixue memandangnya dengan curiga dan berkata. Lan Wancheng mengeluarkan buku catatan kecil di atas meja dan menyerahkan pulpennya, kakak ipar, tulis sesuatu di atasnya, mungkin aku bisa membantumu. Ling Meixue langsung mengambil pena dan menulis kata, Ling, di atas kertas, tidak apa-apa. Kakak ipar, apa yang hilang darimu bukanlah kontrak, kan? Dari tafsir kata ini, air 2 titik bukanlah sumber air utama, melainkan harus menjadi sumber air sekunder, seperti tangki ikan dan air mancur minum. Tangki ikan. Dan seseorang yang namanya ada di sebelah kata, Yuan, yang menemukannya dan mengirimkannya kepada Anda. Ling Meixue menyipitkan matanya dan memandang Lan Wancheng dari atas ke bawah. Dia memang telah kehilangan kontrak, yang merupakan kontrak material dari Departemen Pengembangan Proyek Kota Barat. Dia ingat bahwa dia mengambilnya selama pertemuan kemarin. Tapi setelah lama mencari di ruang konferensi, dia masih tidak dapat menemukannya. Saat ini, bang bang bang, ada ketukan di pintu di luar. Seorang wanita berpakaian profesional hitam memegang folder di tangannya dan mendorong pintu terbuka. Melihat orang lain di ruangan itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, maaf mengganggu, kalian bicara dulu, aku akan kembali lagi nanti. Hei, Xiao Yuan, apa yang kamu pegang di tanganmu? Yuan. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat ini. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lan Wancheng, bahwa seseorang dengan karakter dan nama keluarga lokal akan menemukan barang-barang itu dan mengirimnya kembali. Yuan, dan itu Xiao Yuan. Presiden, saya menemukan ini ketika saya meninggalkan ruang pertemuan tadi malam. Saya tidak tahu apa itu, jadi saya menyimpannya dan saya ingin memberikannya kepada Anda ketika saya pergi bekerja. Apakah benda ini berguna? Gadis berseragam hitam itu berkata dengan lembut. Ling Meixue membuka file itu dan melihatnya, bukankah ini file yang dia cari? Di mana kamu menemukannya? Ruang konferensi. Dia bertanya dengan cemas dengan folder di tangannya. Gadis berseragam itu tersenyum kecut, ada di dekat dispenser air di ruang konferensi, tapi jatuh ke celah di bawah dispenser air. Seharusnya diletakkan di atasnya oleh presiden kemarin, dan jatuh secara tidak sengaja. Lan Wancheng juga mengatakan itu, kata, Ling, 2 titik air tidak akan menjadi sumber air utama, tetapi terkait dengan air, mungkin terkait dengan air mancur minum dan tangki ikan. Ini benar-benar terjadi. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Bonus bulan ini akan meningkat sebesar 1000. Aku akan memberi tahu Departemen Keuangan nanti. Ling Meixue melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Terima kasih, Presiden. Jika tidak ada yang lain, saya pergi dulu. Si cantik berseragam mengangguk dengan hormat dan berkata dengan lembut. Setelah dia pergi, Ling Meixue menoleh dan melihat Lan Wancheng dari atas ke bawah, ada sesuatu, kamu mengikutinya sebagai satpam, kamu tidak mungkin sedikit lebih rendah, kan? Bolehkah kakak ipar mempertahankan saya, dan Anda dapat membayar saya berapapun yang Anda inginkan? Lan Wancheng tersenyum memohon. Apa yang dia katakan membuat Ling Meixue melihat Gu Chen lagi. Oke, adik laki-laki ini cukup pandai berbicara untukmu. Kata Ling Meixue sambil tersenyum masam. Gu Chen mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan satu tangan di atas meja, dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Jarak yang begitu dekat membuat Ling Meixue sedikit malu sejenak. Kalau begitu, apakah kamu ingin berpikir hati-hati tentang menjadi wanitaku? Wajah cantik Ling Meixue segera berubah menjadi dingin, selama jam kerja, kamu secara terbuka menganiaya bosmu, jadi kamu tidak menginginkan gajimu. Haha.
Dia dengan cepat mencium wajah cantik Ling Meixue. Selamat tinggal, istriku. Setelah mencium Ling Meixue, dia baru saja menarik Lan Wancheng keluar dari pintu. Segera singa Hedong meraung di kantor, bajingan. Berhenti. Dalam sekejap, keduanya masuk ke lift dengan cepat. Kakak Chen, hubungan antara kamu dan kakak ipar luar biasa. Lan Wancheng menatapnya dengan bingung dan tersenyum kecut. Anda mengatakan bahwa Ling Meixue sangat membencinya, tetapi dia tidak. Dari waktu ke waktu, dia menatap Gu Chen dengan emosi yang rumit di matanya. Dia mungkin tidak menyadarinya sendiri, tetapi orang lain dapat melihatnya sekaligus. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda menyukainya, mengapa Anda menjadi sangat marah setelah ciuman ini? Bahkan sepatu hak tinggi dilempar keluar dari kantor. Gu Chen menepuk kepalanya, dengan IQ-mu, kamu layak untuk melajang. Apa namanya? Aku tidak tahu. Lan Wancheng menggelengkan kepalanya seperti mainan, mengapa? Gu Chen meletakkan tangannya di sakunya dan berkata sambil menyeringai, jadilah pintar, kamu akan mengikutiku mulai sekarang, kamu bisa belajar dariku. Hahaha, kamu sedang di jalan, itulah artinya. Keduanya keluar dari lift, tepat saat seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit bertemu langsung dengan Lan Wancheng. Maaf, Lan Wancheng meminta maaf dengan sangat sopan. Tetapi pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan marah, kamu tidak punya mata. Saya memiliki jas seharga lebih dari 30.000, dan Anda merusak ini. Maaf, barusan saya sibuk mengobrol, jadi saya tidak melihat Anda, saya benar-benar minta maaf. Lan Wancheng masih berkata dengan sikap yang baik. Tapi pria berjas ini agresif, mendorong dadanya dengan tangannya, sialan, kamu tidak punya mata saat berjalan, sial. Sungguh sial, tolong perhatikan diri Anda, jika tidak, Anda akan melihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda. Bung, itu hanya sepotong pakaian usang, tersenggol sedikit, apakah ada masalah? Gu Chen akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata di sampingnya. Sejujurnya, sangat jarang Lan Wancheng menahan sabar untuk orang lain secara 2 kali. Dia dulu di Alcatraz, dia juga seorang master yang tidak takut pada apapun. Ketika dia pertama kali tiba di Jiangsu, dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah bagi Gu Chen, jadi dia mengalah lagi dan lagi. Jika dia berada di pulau, parubaya ini pria itu pasti akan dikuduskan. Seorang satpam yang bau, apa pendapatmu? Keluar. Pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah, perusahaan macam apa ini, kualitas karyawannya sangat buruk. Saya tidak suka orang menunjuk saya, tarik kembali. Gu Chen menatapnya dengan pisau tersembunyi di senyumannya dan berkata, jangan lihat dia tersenyum, orang pintar sudah merasakan kemarahan di matanya saat ini. Itukah yang kamu maksud? Apa yang salah denganmu? Anda adalah petugas kebersihan yang bau, ada apa dengan Anda? Pria parubaya itu meraung dengan marah. Gu Chen menendang kaki kanannya, meraih jarinya yang menunjuk ke arahnya dengan satu tangan, dan mematahkannya dengan keras. Krek. Ah. Saat ini, di kantor presiden. Ling Meixue sedang memproses dokumen, siap menyegel kontrak, dan bergegas ke proyek kota barat. Saat ini, sekretaris berlari masuk dari luar, memandangnya dengan cemas dan berkata, Presiden, ini tidak baik. Sesuatu terjadi. Cepat katakan, apa yang terjadi? Ling Meixue berdiri dengan santai, memegang map di tangannya. Tuan Gu berkelahi dengan perwakilan perusahaan konstruksi Wenchang. Pergi dan lihat. Apa? Dia bergegas menuju lift dengan tergesa-gesa, orang ini, kamu tidak bisa membiarkanku tenang sepanjang hari. Simpan beberapa makanan ringan. Segera, dia naik lift khusus ke lobi di lantai pertama. Saat ini sudah banyak orang berkumpul untuk menyaksikan keseruan tersebut. Gu Chen, lepaskan dia. Teriak Ling Meixue saat melihat Gu Chen memegang jari orang itu. Ketika dia melihat istrinya datang, dia mengangkat tangannya dan sedikit tersenyum, oke, Nona Ling. Saat ini, dia tidak memanggil istri lagi, tetapi langsung memanggil Nona Ling, yang membuat Ling Meixue merasa sedikit agak gugup tiba-tiba, tidak terbiasa. Apa yang terjadi? Ling Meixue memandang manajer lobi di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Manajer lobi buru-buru membisikkan apa yang terjadi sebelumnya, dan mungkin mengetahui prosesnya, bahkan memobilisasi pemantauan lobi, yang mirip dengan apa yang dikatakan. Tuan Liu, saya minta maaf atas ketidaksopanan staf saya. Ling Meixue berkata dengan lembut dengan senyum di wajahnya. Pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit perlahan berdiri dari tanah dan mengenakan kacamatanya lagi, Nona Ling. Masalah ini sangat serius.
Perusahaanku bertanggung jawab atas semua biaya kerusakan. Bertanggung jawab. Penjaga pintu yang bau ini berani memukuli saya, Nona Ling, apakah Anda mengabaikan saya seperti ini? Anda memecatnya hari ini, atau berhenti berbicara tentang kerja sama? Pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit ini berteriak dengan marah. Ketika banyak orang di sekitar mendengar ini, mereka semua diam-diam berkeringat. Oh, itu dia. Ling Meixue tersenyum sedikit, dan wajahnya menjadi dingin dalam sekejap, kalau begitu jangan bicarakan itu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Hanya pria parubaya berjas dan sepatu kulit yang belum bereaksi. Apakah Anda mendengar itu? Perusahaan telah mengirim saya untuk. Beberapa detik kemudian, pria parubaya itu tersadar, menatap Ling Meixue dan berseru, tunggu. Apa yang baru saja Anda katakan, Nona Ling? Tidak bekerja sama dengan kami lagi. Apakah masih perlu kerja sama? Kata Ling Meixue, menatapnya dengan rendah hati. Dia benar-benar tidak menyangka Presiden Grup Junli membatalkan kerja sama dengan perusahaan konstruksi Wencang demi penjaga keamanan. Nona Ling, Anda harus memikirkannya dengan jernih. Perusahaan konstruksi Wencang kami adalah perusahaan paling terkemuka dan berkualitas tinggi di kota Jiangsu, dan harganya juga paling rendah. Jika Anda pergi ke perusahaan lain untuk bekerja sama, setidaknya itu harganya akan menjadi 10 juta lagi. Pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit berkata dengan suara yang dalam. Orang normal harus memecat beberapa orang untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jika itu adalah perusahaan lain, tidak peduli siapa yang benar atau salah dalam masalah ini, memecat kedua satpam akan menstabilkan kontrak. Semuanya sepadan. Karena selama individu bisa menjadi satpam, tapi begitu kerjasama ini hilang, akan rugi jutaan. Mana yang lebih penting, jelas sekaligus. Lalu kenapa jika saya mengeluarkan 10 juta tambahan? Saya masih mampu membayar uang kecil ini. Ling Meixue memandangnya dengan nada datar dan berkata, karena Anda tidak mau bekerja sama, mari kita antar para tamu. Kamu. Pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit tidak bisa membantu tetapi berteriak, oke, mari kita tunggu dan lihat, sampai jumpa. Saya tidak percaya di kota Jiangsu ini, Grup Wencang kami tidak akan bekerja sama dengan Anda, siapa lagi yang berani bekerja sama dengan Anda? Apakah Anda mengancam saya? Ling Meixue meliriknya dengan acuh tak acuh, ada begitu banyak perusahaan konstruksi di kota Jiangsu, apakah Anda benar-benar menganggap Grup Wencang Anda sebagai pemimpin? Anda harus memikirkannya dengan hati-hati, dan ketika kamu kembali kepada bosmu, tolong jelaskan. Awalnya, dia datang untuk menandatangani perjanjian kerja sama hari ini, tetapi ternyata berantakan. Pria parubaya berjas dan sepatu kulit ini tidak menyangka Ling Meixue menjadi sangat tegas, demi dua satpam kecil, dia langsung tidak ragu untuk kehilangan puluhan juta kontrak. Proyek kota barat sangat besar, jika ingin diselesaikan dengan baik, setidaknya membutuhkan dana ratusan juta, dan biaya konstruksi puluhan juta dapat dengan mudah diperoleh. Grup Wencang datang ke sini hari ini terutama untuk membahas masalah harga dengan Ling Meixue, dan ingin mendapatkan lebih banyak minyak dan air dari Grup Junli, tetapi mereka tidak menyangka kontrak ini belum dibicarakan, dan mereka telah membatalkan kerja sama. Jadi terkadang, beberapa orang tidak mengetahui posisinya. Bukan karena Grup Junli bersikeras pada perusahaan konstruksi ini, ada ratusan perusahaan konstruksi di kota Jiangsu, yang tidak lebih buruk. Antara menghabiskan lebih banyak atau menghabiskan lebih sedikit, tetapi masih ada banyak ruang untuk pilihan. Namun bagi Grup Wencang, tanpa kontrak dari Grup Junli, mereka akan langsung kehilangan puluhan juta minyak dan air. Presiden Ling, pikirkan lagi, mengapa kita tidak membicarakannya lagi? Soal penandatanganan kontrak, itu tidak baik membatalkannya sekarang. Pria parubaya itu segera berkata dengan senyum masam. Tetapi Ling Meixue tidak terbiasa dengannya, dan membuat keputusan cepat, tidak perlu bicara, perusahaan kami yang tidak berkualitas, tidak layak bekerja sama dengan Anda. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke manajer lobi dan berkata dengan suara yang dalam, antar tamu. Tuan, silahkan. Manajer lobi juga memberi isyarat dan berkata dengan lembut. Huff, jangan mendorongku keluar, aku akan pergi sendiri. Pria parubaya berjas dan sepatu kulit itu meludah ke tanah dan berkata dengan marah, apa karena perusahaanmu telah memperoleh beberapa potong kue di barat kota, perusahaan Anda akan begitu sombong? Anda benar-benar tidak pantas bekerja sama dengan kami. Setelah selesai berbicara, pria itu membawa asistennya dan berjalan keluar sendiri. Ling Meixue menoleh ke samping dan melirik Gu Chen, menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, ulasan 6.000 kata. Oke sayang.
Orang-orang di sekitar mencemooh sebentar, tetapi segera semua orang bubar. Lagi pula, mengolok-olok presiden adalah harga yang sangat mahal, dan dia bisa dipecat kapan saja. Ling Meixue mengangkat kaki kanannya dan meletakkannya lagi. Jika dia tidak melihat begitu banyak orang di sekitar, dia akan menendangnya sampai mati. Jika dia menendangnya saat ini, itu akan merusak citra presiden. Keluar! Teriaknya marah. Gu Chen tersenyum murahan, oke. Setelah itu, dia membawa Lan Wancheng dan keluar dari aula. Tinggi. Kakak Chen, kamu sangat kuat. Lan Wancheng mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum. Ketika dia masih muda, Lan Wancheng sangat mengagumi Gu Chen, karena dia selalu bisa makan makanan enak dan bermain dengannya hal-hal langka. Pada saat itu, dia bertekad untuk mengenalinya sebagai kakak laki-lakinya. Sekarang setelah dia dewasa, dia bahkan lebih mengagumkan. Mereka juga berasal dari pulau yang sama, mengapa dia hidup seperti ikan di air di kota ini, tanpa sepeser pun uang, tetapi semua wanita menghabiskan banyak uang untuknya. Benar saja, saat ini, seseorang harus bisa makan makanan lunak. Haha, kamu benar-benar harus belajar. Meskipun kakak iparmu biasanya sedikit galak, tapi saat menghadapi sesuatu, dia pasti akan berdiri bersamaku terlepas dari benar atau salahnya. Gu Chen mengangkat alisnya tertawa terbahak-bahak. Lan Wancheng mengacungkan jempol lagi, luar biasa. Kakak Chen, kamu juga bisa mengajariku hal ini. Setelah Ling Meixue kembali ke kantornya, dia panik untuk beberapa saat, memegang bantal di sofa untuk melampiaskan, bajingan. 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 Perusahaan sendiri membutuhkan dana puluhan juta setiap bulan untuk terus berputar, dan sekarang terlibat proyek barat kota, kedua belah pihak harus mengalirkan banyak uang, dan sekarang mereka berutang banyak uang ke bank. Harga bahan bangunan grup Wencang cukup masuk akal, jika Anda mengubahnya sekarang, Anda harus menghabiskan setidaknya puluhan juta lebih dalam anggaran Anda. 10 juta ini untuk sementara dapat mempertahankan pengeluaran internal grup Junli, tetapi hanya karena Gu Chen, dia dengan sengaja membatalkan kerjasama dengan grup Wencang secara langsung. Apa yang salah denganku? Bukankah aku selalu ingin mengusirnya? Kenapa aku melunakkan hatiku? Ling Meixue bertanya dengan tatapan bingung pada dirinya sendiri di cermin. Dia benar-benar dapat menggunakan insiden tadi untuk mengusir Gu Chen keluar dari perusahaan, dan dia dapat langsung membatalkan pertunangan sesudahnya. Tetapi mengapa kesempatan ini ada di depan saya, tetapi mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Sial, bajingan ini dikirim oleh surga untuk menyiksaku. Ling Meixue berkata tanpa daya, memegangi kepalanya di tangannya. Gu Chen berkata sebelumnya bahwa dia bisa membuat dirinya jatuh cinta padanya dalam 3 bulan, tetapi sekarang hanya 1 bulan, dan Ling Meixue sendiri menemukan bahwa hatinya, sepertinya mulai berfluktuasi. Departemen Keamanan. Setelah Gu Chen membuka pintu dan masuk, dia melihat ke kerumunan dan berkata dengan senyum ringan, semuanya, izinkan saya memperkenalkan rekan baru, Lan Wancheng. Dia seorang juniorku, dan dia akan menjadi penjaga keamanan di sini mulai sekarang. Junior. Wang Hu berdiri saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah sambil menyeringai, hei, kakak Chen, kamu sangat kuat, dia seharusnya bisa bertarung dengan baik saat seperti kamu, kan? Pria ini adalah seorang petarung, dan penampilan Wang Hu juga dia relatif tinggi, tingginya 1,8 meter, dan beratnya hampir 200 kilogram. Berdiri, dia seperti tembok manusia. Sebelum Gu Chen datang, orang ini adalah tirani di Departemen Keamanan, pada dasarnya tidak ada yang berani membantahnya, lagi pula, hanya dengan melihat penampilannya saja sudah cukup menakutkan. Tapi dia punya masalah, jika ingin meyakinkannya, kamu harus lebih kuat darinya, itulah sebabnya Wang Hu tidak berani membuat kesalahan di depan Gu Chen, karena dari bawah dari hatinya. Jika ada pendatang baru lainnya hari ini, mungkin Wang Hu tidak akan tertarik, tapi ini adalah masa kecil Gu Chen, dan mereka yang kuat pasti akan memiliki teman baik. Ada apa? Apakah kulitnya gatal lagi? Gu Chen bercanda sambil bergandengan tangan. Wang Hu menyeringai dan menyeringai, kakak Chen, kamu juga tahu bahwa kami adalah penjaga keamanan, jadi kami tidak dapat merekrut beberapa orang jahat, kan? Ini tentang bertanggung jawab atas keamanan perusahaan. Saya pikir saya, sebagai kapten keamanan, saya perlu mengujinya. Rekan baru, saudara Chen, jangan salahkan saya. Saya tidak menyalahkan Anda hanya perlu menahan pukulan itu. Gu Chen berkata dengan lembut, menyilangkan tangannya. Meskipun Lan Wancheng ini ada di tangan Gu Chen, dia tidak dapat bertahan dari banyak gerakan dan hanya bisa dikalahkan, tetapi dia sama sekali tidak meragukan keterampilan orang ini.
Itu normal bahwa dia tidak bisa mengalahkan Gu Chen. Lan Wancheng hanya memiliki satu master, kakek Lan, sejak dia masih kecil. Dia berbeda. Dia memiliki 5 master, dan dia juga belajar beberapa kungfu lain dari bepergian ke seluruh dunia. Gu Chen sangat berbakat dalam seni bela diri. Bahkan kakek Liu pernah memujinya. Dalam 10 tahun, bahkan orang tua seperti mereka mungkin bukan lawannya. Sekarang dia bisa mempelajari bela diri dari 5 master, ditambah seni bela diri lain di luar, menjadi semacam aliran baru seni bela diri. 5 master semuanya adalah master yang tiada taranya. Apakah mungkin? Lan Wancheng menoleh untuk melihat Gu Chen dengan ekspresi bingung dan bertanya. Dia sedikit mengangguk, tidak masalah untuk menunjukkan keahlianmu, berhati-hatilah. Hahaha, kakak Chen, apakah kamu menyuruhku untuk berhati-hati? Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Wang Hu menyeringai jahat. Gu Chen hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melambaikan tangannya, dan orang-orang di sebelahnya buru-buru menarik meja itu, meninggalkan tempat yang sangat luas di tengah. Kalau begitu jangan sungkan. Wang Hu menggerakkan lengannya dan berkata dengan dingin. Dia bergerak satu kaki dan bergegas menuju Lan Wancheng dengan langkah besar. Tubuh Wang Hu ini benar-benar seperti harimau yang ganas, awalnya tidak ada banyak ruang di dalamnya, tetapi ketika dia berlari, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri bahkan jika dia ingin melarikan diri. Saya melihat Lan Wancheng berjalan dengan kedua tangan, berpose dengan postur standar Tai Chi. Yin dan Yang melawan satu sama lain, dan membuat mereka menjadi satu. Menggabungkan kekerasan dan kelembutan, kamu dapat menarik gunung dengan kekuatan. Tinju seukuran karung pasir Wang Hu telah menghantam Lan Wancheng, jika kamu tidak bergerak, kamu benar-benar akan terpukul. 4 atau 2 gerakan. Lan Wancheng menggerakkan tangannya dan langsung menjerat tangannya yang melambai, dan Wang Hu tiba-tiba merasa bahwa kekuatan lengannya sepertinya terlepas sekaligus. Bak! Dia memukul keras dada Wang Hu dengan telapak tangannya. Penonton tidak bisa menahan nafas. Tapi mata Wang Hu yang tertutup perlahan terbuka, dan dia menyentuh dadanya, hei. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak bisa melakukannya, kenapa tidak ada salahnya mengalahkan seseorang? Kapten, pria muda di sebelahnya berteriak pelan. Dia menjawab dengan marah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat betapa sibuknya tempat ini? Gu Chen menyesap teh dari cangkir teh di atas meja, mari kita lihat ke belakang dulu, lalu buat kesimpulan. Ke belakang. Wang Hu buru-buru melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pintu anti pencurian 10 meter di belakangnya telah berubah bentuk, dan masih ada 5 lubang tertinggal di pintu. Sidik jari yang sangat jelas. Ini, bagaimana mungkin? Dia melihat kembali ke 5 sidik jari cekung di gerbang besi dengan ekspresi heran dan berseru. Dia sudah sangat berbelas kasih. Jika dia tidak mundur, organ dalammu pasti sudah lama terguncang. Kamu tidak perlu mengandalkan kekuatan kasar. Gu Chen melemparkan sebatang rokok ke arahnya dan terkekeh. Dia mengambil rokok itu, menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan senyum masam, aku telah diajari. Mulai sekarang, Kakak Lan akan menjadi saudara saya. Namaku Wang Hu, dan aku adalah kapten keamanan di sini. Di masa depan, sapa saja saya jika ada yang harus Anda lakukan. Lan Wancheng juga sangat sopan, di mana Anda begitu terlalu sopan. Anda adalah rekan kerja di masa depan, jadi kamu tidak harus bersikap sopan. Gu Chen melangkah maju dan melihat 5 sidik jari di gerbang, dia sangat kuat, sepertinya dia telah memahami esensi Tai Chi. Ini sedikit kemajuan. Dia berkata dengan sedikit senyum. Telapak tangan ini jika mengenai Wang Hu, dia tidak akan baik-baik saja, tetapi ada 5 sidik jari di gerbang 10 meter di belakangnya. Dari titik ini saja, Wang Hu dan Lan Wancheng bukanlah lawan yang setara, dan mereka hanya menggunakan satu gerakan. Selain itu, selain menjadi satpam, aku juga punya pekerjaan amatir. Saat Lan Wancheng mengatakan ini, Gu Chen segera menoleh, dan langsung mengerti apa yang ingin dikatakan orang ini. Benar-benar hitung kemana Anda pergi. Saya meramal sebagai pekerjaan sampingan. Karena kita semua adalah rekan kerja, saya akan meramal untuk Anda hari ini secara gratis. Lan Wancheng berkata sambil menyeringai. Pria muda berkacamata di sebelahnya membungkuk, Saudara Lang, dapatkah Anda memberitahu ramalan saya? Lalu ceritakan tentang saya. Dia mengulurkan telapak tangannya tepat di depan Lan Wancheng. Garis wajah, dada, dan telapak tangan ini, Anda bisa melihat banyak keberuntungan. Horoskopmu sulit. Ayahmu mengalami kecelakaan mobil ketika kamu berumur 10 tahun, dan ibumu menikah lagi kemudian.
Kamu memiliki saudara perempuan tiri yang kehilangan keperawanannya pada usia 17 tahun. Mantan pacarnya berada di sebuah bar. Dan kamu menderita wasir di pantatmu. Lan Wancheng berkata sambil duduk di kursi sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, pemuda berkacamata itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ramalan itu sangat sempurna. Tebakan sebelumnya sudah cukup, tetapi intinya adalah dia bahkan tahu dia menderita wasir. Ya Tuhan, ini luar biasa. Tidak buruk sama sekali. Seru pemuda berkacamata itu. Banyak orang di sekitar juga skeptis, jika bukan karena Lan Wancheng dibawa masuk oleh Gu Chen, mereka bahkan bertanya-tanya apakah itu kolusi. Tuan, kapan aku punya pacar? Aku sudah melajang selama 3 tahun, jadi aku seharusnya beruntung, kan? Pria muda berkacamata itu berkata dengan cemas. Lan Wancheng menyeringai di wajahnya, kamu dan aku tidak punya kesempatan, aku harus mengandalkan uang untuk makan. Pria muda berkacamata mengangguk lagi dan lagi, dimengerti. Saya mengerti. Dia dengan cepat mengeluarkan 200 yuan, dan Lan Wancheng tidak bisa menahan tangis ketika dia melihat 200 yuan, temanku, jika kamu benar-benar ingin hitung, titik ini. Ahem. Gu Chen terbatuk ringan di sampingnya, tapi tidak banyak bicara. Uang sebanyak ini cukup. Lan Wancheng berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, nasibmu adalah api, dan nasibmu sulit. Kamu tidak boleh menemukan seseorang yang berasal dari kayu. Itu tidak baik untuk kalian berdua. Kamu harus menemukan seseorang yang bukan berasal dari kayu, itu lebih baik berasal dari air. Tapi melihat wajahmu, diperkirakan kamu akan punya pacar ketika berusia 28 atau 29 tahun. Ah, tolong, apa yang harus saya lakukan? Pemuda berkacamata itu tampak cemas. Iya. Lan Wancheng mulai bermain trik lagi. Meskipun praktik semacam ini sangat buruk, itu juga cara mencari nafkah di industri mereka. 200 yuan pertanyaan, dia pikir itu masih sepadan. Baru saja dia memberi tahu pemuda berkacamata ini bahwa nasibnya sulit, dan 5 elemen milik api, jadi dia perlu menemukan seseorang yang termasuk dalam air, sehingga mereka dapat menghasilkan dan menahan satu sama lain. Ini semua uang di sakuku. Tuan, tolong bantu aku sangat ingin jatuh cinta. Pemuda berkacamata itu buru-buru mengeluarkan sejumlah uang yang berserakan dari tasnya dan berkata dengan cemas, kakak, kamu harus membantu aku, selama aku bisa menemukan pacar, aku akan mentraktirmu sarapan selama sebulan. Bisakah aku makan roti daging dengan mie sapi? Lan Wancheng menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut. Di pagi hari, Gu Chen baru saja mengajaknya makan rou jiamo dengan mie daging, perasaan makan daging dan mie membuatnya merasa sangat segar. Mungkin dia belum pernah keluar pulau, tapi menurut Lan Wancheng, jika dia bisa makan ini setiap hari, hidup sudah sangat memuaskan. Pria muda berkacamata itu menghitung, biasanya mie daging dan daging sapi di pagi hari berharga 30 yuan, dan harga totalnya 900 yuan sebulan. Untuk seorang karyawan di levelnya, pasti agak enggan menghabiskan 900 yuan sebulan untuk mentraktir seseorang untuk sarapan. Kalau begitu bisakah kamu menjamin aku bisa menemukan pacar? Lan Wancheng menepuk dadanya, kakak, jika aku bisa menghitungnya, aku bisa melakukannya. Sejujurnya, keberuntunganmu dalam kekayaan dan cinta sudah sangat normal beberapa tahun terakhir. Jika tidak ada kecelakaan, Anda akan menemukan pacar ketika berusia 28 tahun, tetapi Anda mungkin belum dapat menikah, dan Anda mungkin harus berusia 35 tahun untuk menikah. Oke, aku akan membayarmu untuk sebulan. Dia mengaitkan jarinya, dan pemuda berkacamata itu melewatinya. Kamu melakukan ini dulu, lalu ini, dan akhirnya. Pemuda itu menggaruk kepalanya, apakah, bisakah ini dilakukan? Percayalah pada profesiku. Lan Wancheng menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Sejujurnya, jika bukan karena Gu Chen, banyak orang akan menganggapnya sebagai pedagang barang bekas yang meramal di pinggir jalan. Sebagian besar peramal di jalan tidak tahu apa itu membaca, dan mereka berani mengeluarkan salinan, buku perubahan, di tangan mereka untuk menggertak. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Lan Wancheng baru saja datang ke perusahaan, menunggu pemuda berkacamata untuk membelikannya sarapan. Apakah kamu tidak mau makan? Gu Chen tersenyum lembut sambil menyerahkan 2 roti daging. Dia melambaikan tangannya, tidak makan, dia akan membawakanku sesuatu untuk dimakan nanti. Apakah kamu serius? Xiao Zhou tidak punya banyak uang, jadi jangan membodohi dia. Gu Chen memperingatkan sambil makan roti kukus isi daging, dan berkata. Jika ini tentang menipu uang, maka dia tidak peduli jika tentang menipu orang lain.
Tapi orang-orang di sekitarnya adalah rekan kerja yang setiap hari bertemu. Terlalu tidak manusiawi untuk berbohong kepada mereka. Bagaimana mungkin? Kakak Chen, Anda tahu bahwa jika kita tidak memungut biaya untuk meramal, maka saya akan demam dan masuk angin. Saya pikir tidak terlalu mahal untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu, selesai. Lan Wancheng merentangkan tangannya dengan senyum yang buruk. Ada aturan tidak tertulis di sekolah Tao mereka, yaitu selama Anda ingin meramal, Anda harus meminta mahar untuk meramal, meskipun itu 1 yuan. Kalau tidak, demam tinggi tidak akan mereda, dan 7 lubang akan berdarah jika parah. Karena ini membocorkan rahasia, Anda harus membayar harga tertentu. Jika mereka tidak memberikan mahar, mereka akan menghukum Lan Wancheng. Meskipun Gu Chen tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dia masih percaya bahwa orang ini tidak akan menipu uang sedemikian rupa. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara sepatu kulit di luar pintu. Pintu didorong terbuka, dan semua orang melihat ke atas. Saya melihat seorang pria muda dengan jas dan sepatu kulit berdiri di depan pintu. Tuan, bolehkah saya meminta Anda untuk temukan? Wang Hu baru saja akan bertanya siapa yang dia cari, tetapi tiba-tiba berseru, persetan. Bukankah ini Xiao Zhou? Semua orang mengangkat kepala mereka satu demi satu. Bukankah ini pemuda yang sama yang memakai kacamata kemarin? Saya mengenakan seragam keamanan sebelumnya, dan saya berpakaian dengan cara biasa, sekarang saya berganti menjadi jas dan memakai sepatu kulit, dan tiba-tiba saya merasa bahwa orang itu terlihat jauh lebih tampan. Ya Tuhan, kamu benar-benar Xiao Zhou, kenapa kamu memakai tas genit hari ini? Kamu gila, kenapa kamu pergi bekerja dan menata rambutmu? Xiao Zhou masuk, dan dengan cepat meletakkan rou jiamo yang dikemas dan mie daging sapi di depan Lan Wancheng dengan hormat, Tuan, terimalah rasa hormat saya. Mulai sekarang, saya akan membuat sarapan Anda selama sebulan. Oke. Lan Wancheng sangat bangga, dia tersenyum. Apa yang terjadi? Wang Hu buru-buru bertanya. Dia memiliki seringai di wajahnya, hei, ini hebat. Kemarin, seorang teman sekelas wanita yang aku sukai di perguruan tinggi mengaku padaku. Dia bilang dia menyukaiku sejak lama, dan memintaku untuk kencan di siang hari. Aku akan segera mempunyai pacar. Kamu pergi berkencan. Semua orang menghela nafas. Xiao Zhou bermasalah dengan tidak dapat menemukan pasangan sebelumnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Lan Wancheng, dia keluar dari kesialan keesokan harinya. Luar biasa. Semua orang berjalan menuju Lan Wancheng. Tuan, cari tahu kapan saya akan menjadi kaya. Selama Anda bisa membantu saya akan membayar semua makan siang selama 3 bulan ke depan. Mentraktirmu bebek jahe goreng selama 1 bulan berturut-turut. Bantu aku menghitung nomor lotre hari ini, jika aku menang, aku akan mencuci kakimu selama sebulan. Sekelompok besar orang mengepung Lan Wancheng, jelas mereka semua ingin tahu apakah mereka bisa menghasilkan banyak uang di masa depan. Melihat adegan ini, Gu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, dia tidak ingin terlalu memikirkan masa depan. Mengetahui beberapa hal di masa depan mungkin bukan hal yang baik. Tapi meramal, tidak semuanya bisa dihitung. Prinsip Lan Wancheng adalah kehidupan tidak dihitung, kematian tidak dihitung, kesetiaan tidak dihitung, pengkhianat tidak dihitung, dan tidak dihitung berapa lama pihak lain menjadi kaya. Hidup dan mati bergantung pada nasib dan kekayaan. Pepatah ini telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Masuk akal. Hal-hal lain dapat diubah, tetapi hidup mati dan kekayaan tidak dapat diubah. Gu Chen melihat ke komputer, dan sebuah berita muncul, besok, Ratu Dunia Bisnis di Milan akan datang ke Jiangsu. Dan masih banyak wartawan yang mewawancarai Jiang Tianhe. Semua orang sangat penasaran bahwa keluarga Jiang dapat mengundang Ratu Dunia Bisnis Milan, Illinois. Apakah keluarga Jiang sudah mencapai standar internasional? Bersambung.